Selamat jumpa kembali bersama saya Rizky Kopral dari Reporter Media SRN TV. Di sini kami akan mewawancarai langsung Kapolsek Gubeng terkait pemilu dan keamanan di lingkungan Gubeng. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Kopral dari Reporter SRN TV. Saya siang hari ini langsung liputan langsung bersama dengan Kapolsek Gubeng di Mako Polsek Gubeng. Saya akan bertanya sebentar kepada beliaunya mengenai karena kita sudah selesai rekapitulasi di pemilihan umum ya di kecamatan maupun di beberapa daerah yang ada di wilayah Gubeng ya. Jadi saya akan bertanya-tanya kepada beliaunya apa aja yang sudah dilakukan ya kan sehingga terjadi suatu kenyamanan, keamanan di wilayah Gubeng pada saat ini. Selamat siang dan Selamat siang Mas Diki. ya. Dan izin dan mau tanya dan ini kan sudah selesai ya untuk masalah rekapitulasi ya di kecamatan dan saya lihat juga beberapa waktu saya keliling di TPS-TPS dan terjadi dengan begitu apa ya nyaman ya begitu aman ya kan. Kira-kira apa yang mungkin sudah dilakukan oleh jajaran Polsek Gubeng selama terjadinya rekapitulasi atau mungkin selama pemilihan sampai ke rekapitulasi saat yang lalu dan mohon izin. Baik, terima kasih. Perlu saya jelaskan untuk Mas Rizky bahwasanya di Polsek Gubeng atau Kecamatan Gubeng ini dalam rangka pemungutan suara itu secara umum pungut suara, pengawalan kotak suara, sampai penghitungan suara, alhamdulillah berjalan aman, lancar, kondusif, tentram, dan masyarakatnya juga ikut distribusi untuk melakukan upaya-upaya membantu kita melakukan pengamanan. Jadi tidak hanya pengamanan dari tingkat kepolisian saja, dibantu 3 pilar, ada juga tokoh masyarakat, ada tokoh agama, ada juga Pak RW, Pak Lurah yang ikut melaksanakan membantu pengamanan agar pesta demokrasi Ya. 5 tahunan ini bisa berjalan aman lancar terkendali. Mulai dari pengiriman kotak logistik Ya. dari Margomulyo ke PPK, dari PPK ke PPS, Ya. dari PPS itu langsung ada yang ke Balai RW, ada yang cuman kita harus tahu pastikan tempatnya itu harus safety betul, harus aman betul, bukan hanya sekedar tempatnya ditaruh nang pos tapi enggak aman. Itu yang kita khawatirkan dari hujan, dari hal yang tidak kita inginkan atau mungkin orang-orang yang tidak kita inginkan. Itu terus sampai dengan pemungutan suara per tanggal 14 itu alhamdulillah ya kalau di tingkat kecamatan itu kita bisa di antara 76 sampai 80% pemilih yang sudah aktif melakukan kegiatan tersebut. Iya. Jadi sementara itu Iya. kegiatannya terus kemarin beberapa hari ada penghitungan. Penghitungan alhamdulillah 2 hari yang lalu sudah selesai. Sekarang tinggal merekap kemenangan dari PPK untuk merekap tingkat PPS untuk persiapan diserahkan ke atau dikirim ke KPU Kota. Jadi dari PPK diserahkan ke KPU Kota. Ya, nanti rencananya seperti itu. Terus ini kan sudah selesai dan ya pemilihan dan alhamdulillah terjalan dengan baik dan kondusif dan tidak ada kejadian menonjol sama sekali dan ya. Alhamdulillah, ya alhamdulillah itu semua berkat doa dari semua warga yang menginginkan Surabaya khususnya Gubeng ini bisa aman, bisa guyup, bisa tentram, dan setelah pilihan kita kembali lagi. Jangan berbeda pilihan boleh, tapi selesai pilihan selesai. Tidak ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yang jelas sekarang kelompok Indonesia Raya. Gitu. Terus ada berapa personel dan yang diturunkan dari Polsek Gubeng selama pemilu ya sampai rekapitulasi kemarin ada berapa personel yang mungkin diturunkan untuk ikut serta dalam mengamankan pemilu pada saat itu? Ya, baik untuk personil dari Polsek Gubeng kita turunkan itu 2/3 dari jumlah personil yang ada, kita serahkan hampir 23, itu pun masih di BKO. Di BKO oleh Polres, sehingga total semua anggota yang pengamanan di wilayah Kecamatan Gubeng untuk polisinya kurang lebih hampir 76 personil. Ya, yang dilibatkan baik di kelurahan-kelurahan sampai ke tingkat kecamatan, sampai tingkat PPK. Ya, alhamdulillah kerjasama dengan 3 pilar, TNI, Satpol PP, nanti kembali lagi, serta peran masyarakat, ya alhamdulillah berjalan aman dan lancar. Itu semua yang diharapkan oleh warga.
bukan hanya kami yang mengharapkan, tapi warga semua juga mengharapkan seperti itu. Oke, luar biasa pemirsa ya. Pemilu udah selesai, eh, jadi kita harus kembali ke kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi jangan lagi kita apa terlarut dengan perbedaan-perbedaan yang mungkin ada di waktu pemilu kemarin. Jadi ayo kita song-song kembali hidup yang damai, hidup yang nyaman, ciptakan kondisi di wilayah Gubeng khususnya untuk warga Gubeng. Ayo kita ciptakan suasana yang aman, nyaman dan sejahtera khususnya ya. Nah, sebentar lagi nih Dan, kita menjelang masuk ke bulan Ramadan nih Dan. Pemilu udah selesai dan masuk sekali bulan depan ini sudah mulai masuk Ramadan ini. Dan apa nih kiat khususnya yang mungkin kita akan lakukan khususnya buat jajaran Polsek Gubeng ke depan untuk menyambut bulan Ramadan Dan? Ya, baik. Terima kasih. Dari Polsek Gubeng, khususnya Kapolsek, kami sudah koordinasi dengan MUI, baik dengan NBC, kita sama dengan Muslim, karena itu hari atau bulan yang sakral menurut Muslim, sangat berharga, sehingga kita jangan sampai terlalu berlebih-lebihan untuk euforia seperti itu. Makanya untuk menjalankan itu kita harus lebih khusyuk, lebih fokus, dan jangan sampai ada gangguan. Untuk itu kita pastikan sebagai aparat, warga masyarakat yang beribadah kita jamin pasti aman dan nyaman dengan kerjasama 3 pilar plus tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Insya Allah semua itu bisa kita lewati. Oke, terus lanjut ini Dan, kalau biasanya di menjelang Ramadan ini khususnya untuk adik-adik ya, banyak yang mungkin terlalu euforia atau bagaimana, kadang-kadang pakai knalpot brong, keliling-keliling kota dan sebagaimana yang kita ketahui sebelum-sebelumnya. Nah, ini kan mumpung masih belum ya, mungkin ada himbauan dari untuk adik-adik kita supaya tidak terlalu terlalu akhirnya melanggar gitu ya, melanggar aturan yang sudah diberlakukan. Monggo. Oke, baik, terima kasih Mas. Memang kadang-kadang habis sahur itu kebanyakan itu adik-adik muda itu mesti keluar itu macam-macam, ada yang nyalakan petasan, ada yang mungkin naik motor yang mungkin tidak sesuai dengan peruntukannya, knalpotnya mungkin luas spek kan gitu kan, sehingga kami sebelum tahun baru Natalan kemarin sudah sosialisasi. Bahkan kemarin terakhir itu kita setiap hari Senin itu kita mengambil apel upacara di sekolahan-sekolahan setiap hari Senin dan menghimbau kepada khususnya adik-adik yang masih SMP ataupun SMK yang belum berumur 17 tahun, yang belum memiliki SIM, jangan dipaksakan naik kendaraan. Karena tingkat emosi Anda itu memang nggak labil, nggak bisa dikuasai, sehingga antara nafsu dengan emosi tidak bisa dikendalikan, makanya yang terjadi di luar kapasitas mereka. Sehingga kami dan intinya menghimbau adik-adik nggak usah ikut kepemudaan, nggak ikut usaha tertrekan. Nanti kalau ada kecelakaan yang rugi adik sendiri, termasuk orang tuanya. Saya juga berpesan tolong anak-anaknya betul-betul dijaga, diawasi, jangan malah difasilitasi dikai motor, notabene masih SD, masih SMP. Ya, tolong orang tua juga harus berperan serta. Jangan semuanya diserahkan kepada kami, karena kami juga terbatas, kami juga merangkul warga juga, termasuk guru-guru yang di sekolah-sekolah kita himbau. Waktu ketika kita akan melaksanakan operasi di sekolahan itu, nanti kita jaring, kita panggil orang tuanya, kita arahkan. Nah, ada namanya pelajaran buat mereka supaya kedepannya jadi generasi-generasi baik, bagus. Kita nggak tahu 5 tahun ke depan atau sekian tahun ke depan mungkin ada anak-anak kita, adik-adik kita dari Gubeng ini yang calon-calon pemimpin, kita juga tidak tahu. Untuk itu kita semuanya berdoa mudah-mudahan Gubeng ini adalah pemimpin di masa mendatang, masa depan. Itu aja dari kami. Ya. Wow, luar biasa pemirsa ya. Jadi intinya buat adik-adik ya yang masih remaja, mari kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan sesuatu yang positif ya, yang bisa membuat kita menjalankan ibadah kita dengan semakin sempurna ya. Jadi jangan terlalu euforia. Jadi kita lakukan saja dengan mungkin banyak ibadah, sholat ya, atau seperti itu. Boleh kita sahur bersama, tapi juga jangan terlalu euforia gitu ya. Ya, terus yang selanjutnya saya percaya orang tua, bapak ibu yang
saat ini memiliki anak remaja, mari kita sama-sama menjaga mereka, ya kan? Bukan cuma Pak Polisi saja, tapi tugas kita bersama. Ya, kita awasi anak kita, ya toh, kita pantau anak kita, jangan sampai anak-anak kita terjerumus dengan hal-hal yang melanggar aturan yang berlaku. Demikian ya, dan oke, begitu saja pemirsa. Laporan saya dari Mako Polsek Gubeng khususnya bersama dengan Kapolsek Gubeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia damai. Selamat siang. Ya, Salam presisi. salam presisi. Demikian liputan langsung saya Rizky Kopral serta Satria dan Abdul Wasid kru kameramen media SRN TV di lokasi, mohon undur diri, sampai berjumpa kembali dalam liputan lainnya. Salam pemersatu bangsa, sukseskan pemilu 2024 dengan aman dan jurdil serta bebaskan generasi muda akan bahayanya narkotika serta kenakalan remaja dan bahaya akan internet di ranah daring.